Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena qiyamul lail Bapak saya. Jadi yang jawab hanya 4 orang kayaknya. Ya Ustaz, padahal kemarin udah dipantun oleh guru kita. Ajab salam doakan masuk surga. Tapi ketika harinya lagi lupa lagi. Itulah manusia, kebanyakan lupa, sehingga yang wajib pun dianggap kita sepele. Mengucapkan salam itu adalah sunnah, menjawabnya adalah tahu adalah wajib. Tapi kelihatannya tadi yang menjawab hanya 4 orang, 3 orang ini. Akhirnya Al-Fakir ya ada mulai kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, enak, hilang ngantuk-ngantuk gitu ya. Alhamdulillah wa syukurillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh, shaimin shaimat, alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak nikmat sekali. Setelah malam qiyamul lail, sahur bareng, kemudian lanjutkan salat subuh berjamaah dan juga ta'lim. Semoga amal-amal ibadah kita dari puasa qiyamul lail diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di akhir-akhir Ramadan ini, marilah kita lebih giat lagi, lebih semangat lagi untuk taqarruban ila Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu apakah Ramadan yang akan datang kita masih bisa melaksanakannya. Apakah Ramadan ini terakhir bagi kita? Untuk itu persiapkanlah untuk setelah kita pulang dari alam dunia ini menuju alam barzah, perlu persiapan-persiapan, yaitu amal-amal kebaikan. Terutama di bulan Ramadan ini, marilah kita memperbanyak berbuat baik terhadap terutama Allah dan Rasulnya, salawat atau pada manusianya. Ya hubbullah, kita kepada Allah, kemudian kepada manusia juga. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat shaimin shaimat, Al-Fakir mungkin ini dalam hati kurang berkenan. Ada 4 golongan di bulan Ramadan ini, doanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Kata ulama, di bulan Ramadan ini ada 4 golongan doanya orang yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka? Pertama, kata ulama, uququl walidain, durhaka terhadap kedua orang tua. Itu yang pertama, doa ditolak Allah Subhanahu wa taala. Jelas sekali, baik di dalam Al-Quran dan hadis, jelas bahwasanya orang yang durhaka terhadap kedua orang tua itu adalah dosa besar. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang masyhur hadis ini pasti bapak-bapak udah hafal. Gimana bunyi hadisnya? Ridullah
fi ridal walidain wa sukhutullah fi sukhtil walidain. Senangnya Allah, ridhonya Allah, sukanya Allah tergantung sukanya kepada orang tua. Bencinya Allah tergantung pada bencinya kedua orang tua. Berapa banyak yang telah kita lihatkan baik di media massa, televisi, orang yang durhaka terhadap kedua orang tua itu. Baik di dunia terlebih di akhirat udah diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali orang yang durhaka terhadap kedua orang tua. Sampai-sampai diperankan di dalam cerita-cerita baik yang sering nonton di Mojid, ada terciduk gitu. Anak banyak belum lama ini cerita adalah anak yang durhaka kepada orang tua, tidak mengakui orang tuanya. Naudzubillah, summa naudzubillah. Akhirnya apa? Dia hidupnya terlunta-lunta. Dia hidupnya tidak tenang. Padahal orang lain pengen sekali memeluk anaknya, tapi anaknya tidak mau. Itu termasuk ujian bagi orang tua. Makanya anak itu adalah cobaan, jelas dalam Quran. Fitnah, ada di sana lagi musuh. Itulah anak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, faqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Berkata ah saja, kata Allah itu dilarang. Fala taqul lahumā uff. Ah, itu dilarang. Apalagi sampai membentak. Wala tanharhumā, sampai membentak. Maka berkata wa qul lahumā qawlan karīmā. Berkatalah kepada orang tua itu yang baik. Itulah harapan kita. Makanya orang tua, Allah dan orang tua tersanding Pak, banyak ayatnya. Iyyahuma wa bil walidaini, Allah dan anak kedua orang tua. Kemudian anishkurli wa liwalidayka ilal masir. Surga. Bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan bersyukurlah terhadap kedua orang tuamu. Nanti kamu akan kembali kepada aku. Kalau di dunia durhaka kepada orang tua, dengan ancaman Allah, nanti akan kamu kembalikan kepadaku. Bagaimana pertanggungjawaban kita nanti di akhirat? Untuk itu, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak yang punya anak, yang masih punya orang tua, kasihlah mereka. Sebelum Ramadan, Al-Fakir pernah menyampaikan, kalau yang punya orang tua, dekatilah, datangilah, cium keningnya, minimal, cium pipinya. Itulah kita orang tua, punya orang tua. Jangan sampai orang tua memberi anak, membagaikan dangkal pada orang tua. Jangan sampai naudzubillah, sama naudzubillah. Jelas ayat dan hadisnya, durhaka terhadap kedua orang tua. Satu. Kemudian yang kedua, doanya yang ditolak oleh Allah di bulan Ramadan itu adalah qati'ur rahmi. Orang yang memutuskan silaturahmi. Silaturahmi. Sila itu mempunyai arti dua, silah dengan rahmi. Silah arti tali, rahmi adalah kasih sayang. Jadi kasih sayang. Jangan sampai kita putuskan silaturahmi, baik pada kerabat, sahabat, tetangga semua. Jangan sampai kita berputus silaturahmi, karena banyak Rasulullah SAW telah mengancam, telah memperingatkan keras yang diriwayatkan oleh Jabir. Gimana rajatnya? La yadkhulul jannata qati'ur rahmi. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Naudzubillah, subhanallah. Tertolak doanya Pak. Kita doa, kita puasa, tapi kalau masih durhaka kepada orang tua, memutuskan silaturahmi,
itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita jangan sampai bagian kedua itu. Nauzubillah subhanahu. Ayat berikutnya di dalam Al-Qur'an surat Muhammad dikatakan wa taqatta'u arhamahum wa taqatta'u arhamahum ulaika alladziina la'anahumullah. Kata Al-Quran seperti itu, Pak. Wattaqatu arhamakum, janganlah kamu putus rahmi. Ulaikal ladzina Allah, mereka itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, summa nauzubillah. Itulah orang yang putus silaturahmi. Maka jangan sampai kita putus hubungan dengan siapapun. Kita harus berbuat baik. Kemudian yang ketiga, doanya di bulan Ramadan yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang benci terhadap saudara sendiri, benci terhadap sama muslim, benci terhadap sama mukmin. Nauzubillah summa nauzubillah. Kenapa namanya benci, Pak? Hasud, apalagi melihat orangnya, suaranya aja kalau benci itu udah benci, baru suaranya aja. Nauzubillah. Makanya ditolak doanya ketika Ramadan itu. Sedangkan mukmin itu kata Allah, innamal mu'minuna ikhwah. Mukmin adalah saudara. Dan Rasulullah al-muslim al-mu'min lil mu'min kal bunyan. Orang muslim dengan orang muslim lainnya adalah bunyan, seperti bangunan, saling menguatkan. Itu bangunan. Alhamdulillah subhanallah. Kata Rasulullah, bagaimana yang setiap malam kita dengarkan ayatnya itu, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin min qaumin asa ayyakuna. Itu pas setiap hari kita dengarkan itu, setiap pagi itu sebelum masuk subuh, ayat itu terdengar. Apa itu artinya? Wahai orang mukmin, janganlah mengolok-olok. Seperti itu artinya, kurang lebihnya. Siapa tahu yang diolok-olok lebih baik daripada yang mengolok-olok. Itu apa? Kata Rasulullah, wala tajassasu, wala tahasabu, wala tabaghadu. Wala tajassasu, janganlah kamu mencari aib saudaramu sendiri. Dan janganlah kami mengorek-orek kesalahan orang lain. Wala tabaghadu, dan janganlah kamu benci pada saudaramu sendiri. Itulah, Pak. Makanya orang seperti ini doanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita jangan sampai pada golongan seperti ini. Dan yang terakhir, yang keempat adalah orang yang sering mengkonsumsi minuman-minuman keras, baik itu ekstasi, narkoba. Kemarin ada kabar malam minggu itu dari Pak RT, setiap itu RT itu RW ada keliling. Nah, kemarin ada kejadian katanya lagi minuman itu Ramadan, minuman sebelum sahur, anak-anak muda itu di daerah kita. Nah itulah, untung ada patroli seperti itu, bagus ya, di bulan Ramadan, hingga bisa ditekan kriminal itu. Karena mabok itu adalah faktor utama yang memberikan akal itu hilang, akal sehat hilang. Makanya ayat ini juga, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul bima akbar min naf'ihima was'alunaka al-khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada Muhammad, anil khamri wal maisir, tentang minuman keras, khamr, wal maisir, dan judi. Qul lahuma ithmun kabir. Katakan Muhammad, kedua itu dosa besar. Jadi Pak, minuman atau judi itu ada termasuk ithmun kabir, dosa yang besar. Itu himbauan dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Semoga kita terhindar dari minuman keras, narkoba, judi, segala macam. Karena kalau sudah pecandu, orang yang pecandu sulit Pak, sulit dinasehatin. Misal kita pecandu rokok, dinasihat macam apa sulit itu. Rokok aja ya sulit. Padahal rokok itu gambar juga menyeramkan. Ya. Kalau kita sadar, tapi nggak sadar ya. Yang sulit nasihatin itu seperti itu. Gambarnya udah jelas rokok itu membahayakan, tapi banyak yang suka. Itulah yang sulit dan sekarang begitu. Dan anak muda yang lagi kasmaran, dilanda oleh cinta, itu sulit dinasihatin itu. Nasihat macam apapun sulit, kecuali ditimpa, diuji oleh Allah, kesehatan dicabut oleh Allah, diberi sakit, baru di situ. Bapak merokok ya? Iya. Akhirnya punya penyakit ini, hindari dulu Pak. Dihindari tuh. Anjuran dokter. Setelah sehat, kembali lagi seperti semula. Itulah ya nasihat yang paling sulit seperti itu. Pecandu rokok, pecandu apa namanya, orang anak muda yang lagi jatuh cinta, sulit nasihatin itu Pak. Itu pokoknya paling benar kita. Itulah ya. Al-Fakir dan semua ustadz para asib tentu banyak menasihat ya selama Ramadan ini. Makanya pendidikan madrasah, Ramadan madrasah pendidikan. Nah, apa yang kita ambil setiap pagi Isya, setelah Isya menjelang tarawih, nasihat-nasihat guru-guru kita. Apakah yang kita ambil selama udah berapa hari nih Pak? Kita puasa udah berapa hari? Yang keberapa ini? 24. Ke-24. Masih 23 Pak. 24-nya belum. Yang 23 ini, apa yang kita ambil hikmah-hikmah daripada nasihat-nasihat guru-guru kita? Kita ambil yang baik, dan kalau ada guru kita, ustadz kita yang kurang di dalam hati kita, kita lepaskan dulu, kita maafkan, karena saling memaafkan itu lebih baik. Di sisa Ramadan ini, mari kita memperpanjang taqarrub dari Allah, mendekat kepada Allah, tinggalkan. Makanya ada sejarah Abu Hurairah itu ketika Ramadan itu banyakkan di masjid daripada di rumah. Begitu Rasulullah, kebanyakan di masjid daripada di rumah. Nah, kita sebagai umatnya, marilah kita contoh sahabat teladan dari baginda kita, sahabat Rasulullah. Itulah, semoga kita termasuk umat Rasulullah yang akhirnya kita dapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena semalam 10 hari ini kita qiyamul lail, mungkin kita juga masih lelah, ngantuk. Itulah, ngantuk dan lelah, capek di dunia itu menimpa. Daripada capek nanti kita di akhirat, tidak ada pertolongan, tidak ada untuk menolong, tidak ada. Hanya amal kebaikan kita itu. Maka di sisa-sisa umur kita yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ini, marilah kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dengan kebaikan, memperbanyak zikir, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk di luar daripada tema yang tadi, yaitu pertama adalah durhaka kepada orang tua, kemudian memutuskan silaturahmi, kemudian benci terhadap saudara sendiri, dan yang keempat adalah meminum pecandu daripada hamar. Mungkin dari Al-Fakir cukup sekian, kurang lebih kalau ada kata salah yang kurang berkenan mohon dibuka pintu maaf. Seluas-luasnya ahlul kalam wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.